Halo guys, kembali lagi dengan gue Cam. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas drama yang berasal dari Cina. Dan drama ini berjudul Fake Breakspear yang dirilis pada tahun 2018. Film ini dibintangi oleh Wu Leo dan masih banyak artis lainnya. Film ini menceritakan seorang anak jenius yang tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya, yang dimana dunia saat ini diatur oleh kekuatan. Akibat hal itu, ia dianggap hal yang memalukan bagi keluarganya. Namun semua itu berubah ketika ia tidak sengaja bertemu dengan guru ibunya dulu dari sebuah cincin. Dan setelah seluruh keluarganya dibunuh, ia pun memulai perjalanan untuk menemukan pembunuh keluarganya. Bagaimana kelanjutannya? Check it out. Di episode pertama diperlihatkan dengan 5 klan yang sedang berkelana untuk mencari harta karun moyang mereka. Namun di perjalanan kelima klan tersebut mendapatkan penyerangan dari klan lainnya yang terkenal sangat kejam. Dan klan tersebut bernama Aula Jiwa. Dan cerita pun dimulai. Film diawali dengan seorang pemuda bernama Xiaoyan yang sedang berlatih bela diri. Lalu cerita dilanjutkan ketika Xiaoyan sedang berumur 9 tahun, yang dimana dulunya ia adalah pendekar yang sangat hebat, dan ia merupakan anak tetua dari klan Xiao. Sementara itu ibunya mencari harta karun bersama 4 klan lainnya, dan di dalam perjalanan ibunya mendapatkan kesialan, dan sekarang ibunya menderita penyakit yang langka. Singkat cerita, ibunya memberikan sebuah cincin dan berpesan untuk menjaga cincin tersebut. Besoknya tetua dari kelima klan menuduh ibu Xiaoyan yang telah berkhianat, serta menuduhnya orang yang telah merencanakan musibah itu, agar ia bisa menikmati harta karun tersebut. Ibu Xiaoyan yang tidak tahu apapun tidak mau mengaku, karena ia tidak pernah berkhianat. Dan untuk membuktikannya ia pun bunuh diri. Namun akibat tindakannya itu semua klan malah menuduhnya sebagai seorang pengkhianat. Sementara ayah Xiaoyan juga dituduh ikut bersekongkol untuk mengambil harta karun tersebut. Dan untuk membuktikan tidak bersalah, ia pun menghapus semua kekuatannya. Dan itu ia lakukan sebagai bukti bahwa klan Xiao bukanlah klan pengkhianat. Dan semenjak kejadian itu, selama 7 tahun kekuatan Xiaoyan tidak ada kemajuan. Bahkan kekuatannya terus saja menurun, meskipun ia sudah berlatih sangat keras. Singkat cerita, kelima klan mengadakan sebuah pertandingan untuk mengukur kemampuan penerusnya dari kelima klan tersebut. Dan pertandingan ini dihadiri oleh para pemuda yang memiliki kekuatan tingkat 5, bahkan ada yang 7. Tapi Xiaoyan hanya memiliki kekuatan tingkat 3, dan itu membuat dirinya selalu diremehkan oleh semua orang, bahkan dari keempat klan lainnya. Lalu kita diperlihatkan dengan adik angkat Xiaoyan bernama Xiaoer, yang dimana Xiaoer sangat manja dan sangat sayang kepada Xiaoyan. Xiaoyan selalu diremehkan oleh anak-anak dari keempat klan lainnya, karena dianggap terlalu lemah. Sebab itu Xiaoyan terus berlatih dan tidak peduli kekuatannya tidak bertambah, dan yang hanya ia tahu bagaimana agar tubuhnya menjadi kuat. Singkat cerita, Xiaoyan diminta ayahnya untuk menjaga toko obat milik teman ayahnya. Namun Xiaoyan menolaknya karena ia inginnya menjadi seorang petarung. Dan di sini ayahnya juga ikut meremehkannya, karena selama 7 tahun belakang kekuatan Xiaoyan pun tidak ada kemajuan sedikit pun. Sebab itu ayahnya terus memaksanya untuk bekerja di toko obat tersebut, serta melupakan impiannya untuk menjadi seorang petarung. Xiaoyan dengan berat hati akhirnya menuruti perintah ayahnya tersebut, dan ia pun akhirnya bekerja di toko obat. Akan tetapi tingkahnya sangat menghiraukan pekerjaannya. Xiaoyan pun sangat kesal karena ayahnya juga ikut meremehkannya, dan ia meluapkan amarahnya dengan memukul semua benda yang berada di sekitarnya. Namun berselang beberapa saat tanpa sengaja ia masuk ke dalam sebuah dimensi, dan di sana ia bertemu dengan guru dari ibunya. Ternyata dimensi itu merupakan pavilion yang berada di cincin yang diwariskan untuk dirinya.
Dan pria itu juga menceritakan bahwa pavilion itu adalah harta karun yang dicari oleh kelima klan. Dan di sini dijelaskan bahwa Ibu Xiaoyan yang telah mendapatkan harta karun yang dicari-cari itu, yang di dalamnya berupa pavilion. Dan jika pavilion itu jatuh di tangan orang yang salah, maka akibatnya akan sangat buruk. Serta pria ini sudah meninggal 7 tahun yang lalu dan diminta ibunya Xiaoyan untuk menjaga tempat itu. Ternyata selama ini Xiaoyan kekuatannya diserap oleh pria itu agar bisa bertahan hidup di pavilion tersebut. Akibat hal itu membuat Xiaoyan sangat marah karena usahanya selama 7 tahun menjadi sia-sia. Dan tak lama kemudian Xiaoyan pun dikeluarkan dari dimensi itu. Singkat cerita, Xiaoyan kembali mendatangi pria tadi dan Xiaoyan meminta untuk diajarkan beberapa jurus karena kekuatannya selama ini telah diserap oleh guru ibunya tersebut. Namun guru ibunya tersebut menolaknya sehingga Xiaoyan pun kesal dan mengembalikan cincin tersebut. Namun sebelum Xiaoyan pergi, guru itu mengatakan jika Xiaoyan ingin diajarkan beberapa jurus, Xiaoyan harus memanggilnya guru. Akan tetapi Xiaoyan menolak untuk memanggil guru. Ia pun mengambil cincin itu kembali dan keluar dari sana. Lalu cerita dilanjutkan dengan salah satu klan bernama Klan Nalan. Tetua dari Klan Nalan mengatakan bahwa saat ini klannya memiliki sebuah janji untuk menjodohkan cucunya bernama Yaran kepada Xiaoyan. Di tempat klan Xiao, ayah Xiaoyan didatangi oleh salah satu pendekar dari Klan Nalan yang bernama Gu. Di sini Gu memberikan ayah Xiaoyan sebuah ramuan, yang dimana ramuan itu dapat mengembalikan kekuatan ayah Xiaoyan sekitar 60-70% dari kekuatan sebelumnya. Dan episode 1 pun berakhir. Dan episode kedua dibuka. Di sini Gu memberikan ayah Xiaoyan sebuah ramuan, yang dimana ramuan itu dapat mengembalikan kekuatan ayah Xiaoyan sekitar 60-70% dari kekuatan sebelumnya. Namun semua itu harus ada imbalannya. Dan ternyata tetua dari Klan Nalan ingin membatalkan perjodohan tersebut. Akan hal itu ayah Xiaoyan pun menjadi marah dan mengembalikan ramuan itu. Lalu ia berkata jika ingin membatalkan perjodohan ini, tetua Klan Nalan sendiri yang harus menemuinya. Besoknya Klan Nalan mendatangi Klan Xiao. Di saat Xiaoyan memberikan hormat kepada tetua klan, tiba-tiba saja tetua Klan Nalan langsung meminta dibatalkan perjodohan itu. Karena ia tahu bahwa saat ini Xiaoyan sangat lemah dan kekuatannya jauh di bawah cucunya Yaran. Tentu saja perkataan itu membuat Xiaoyan menjadi kesal dan menandatangani surat pembatalan perjodohan tersebut. Kemudian Yaran mengatakan jika Xiaoyan tidak ingin harga dirinya jatuh, Xiaoyan harus bertarung dengannya dan mengisi surat perjanjian bertarung 3 tahun kemudian. Namun Xiaoyan tidak ingin menunggu 3 tahun lagi dan ia pun meminta bertarung dengan Yaran pada saat ini. Setelah itu Xiaoyan berjanji akan mengalahkan Yaran 3 tahun lagi dan akan membalaskan kejadian yang telah mempermalukan klan Xiao. Setelah kejadian itu, Xiao Er tidak terima jika kakaknya telah dipermalukan dan ia juga membuat perhitungan kepada Yaran, bahkan akan membalaskan dendam kakaknya tersebut. Lanjut, malam harinya Xiaoyan menemui kembali guru ibunya. Dan guru ibunya itu mengetahui bahwa Xiaoyan baru saja dipermalukan oleh Klan Nalan. Saat ini Xiaoyan cuma mempunyai kekuatan tingkat 3. Dan jika berlatih selama 3 tahun, ia pasti hanya naik ke tingkat 5. Dan itu tetap saja tidak akan bisa mengalahkan Yaran. Singkat cerita, guru ibunya tersebut memberikan sebuah ramuan yang dapat membangkitkan kekuatan di tubuhnya agar cepat untuk naik tingkat. Lalu akhirnya Xiaoyan memanggil guru ibunya itu dengan sebutan Guru Agung. Dan Guru Agung mengatakan ia mau mengajari Xiaoyan karena ia berhutang budi kepada ibu Xiaoyan yang sudah merelakan nyawanya sendiri untuk pavilion tersebut. Dan sebagai balasannya ia akan mengajari Xiaoyan ilmu bela diri tingkat atas atau disebut tingkat 9, yang dimana tingkat 9 adalah tingkat akhir. Namun sebelum mempelajari ilmu itu, Xiaoyan harus melewati beberapa tahapan tes, yaitu ia harus bisa mengalahkan kalajengking raksasa yang memiliki kekuatan level 2. Dan episode 2 pun berakhir.
Dan episode ketiga pun dibuka. Dengan mengandalkan sebuah tombak, ia pun memulai pertarungan, yang akhirnya ia bisa mengalahkan kalajengking tersebut. Singkat cerita, Xiaoyan terbangun dari pingsannya dan sudah berada di sebuah kolam yang berisikan air yang dapat menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Lanjut, sekarang Xiaoyan diajari cara menggunakan api biru, dan api itu dapat dilakukan jika seseorang memiliki bakat terpencil. Lalu guru tersebut mengatakan jika Xiaoyan sangat berbakat, dan setelah itu Xiaoyan pun diajari jurus pukulan 8 ekstrim, yang dimana jurus itu sering digunakan oleh pendekar yang memiliki kekuatan tingkat 9, dan Xiaoyan pun dengan mudah menguasai jurus tersebut. Kemudian Xiaoyan tersadar dari dimensi itu dan tak sengaja menjatuhkan air yang di dekatnya. Xiaoyan kembali menemui guru tersebut dan mencoba untuk menyatukan kekuatan Qi di dalam tubuhnya, namun ia selalu gagal. Lalu Xiaoyan menanyakan tentang ramuan terlarang, yang dimana ramuan itu dapat dengan mudah untuk meningkatkan tingkat 9. Awalnya guru tersebut menolak untuk memberikan ramuan tersebut karena ramuan itu bisa membuat tewas orang yang memakainya jika tidak sanggup untuk menahan rasa sakitnya. Namun Xiaoyan memiliki keinginan untuk mengembalikan harga diri kliennya, dan ia pun tidak memperdulikan dampak tersebut. Singkat cerita, ramuan itu dimasukkan ke dalam air tempat Xiaoyan berendam. Dalam waktu seketika, gumpalan darah yang keluar memasuki tubuhnya dan menyatu dengan pembuluh darah, yang dimana itu dapat membuat aliran Qi-nya menjadi terhubung. Xiaoyan dapat menahan rasa sakit tersebut sebab selama 7 tahun ke belakang ia selalu belajar bela diri dengan sangat keras, yang dimana itu membuat tubuhnya menjadi sangat kuat. Setelah beberapa hari, Xiaoyan terbangun dari pingsannya dan Xiaoyan pun terlihat sangat khawatir. Namun guru tersebut mengatakan bahwa dimensi itu memiliki waktu yang berbeda dari dunia manusia, dan perbedaan waktunya 100 tahun di dunia dimensi sama dengan 7 tahun di dunia manusia. Kemudian Xiaoyan pun mencoba kekuatan barunya. Singkat cerita, ujian dan kompetisi bagi pelamar baru pun dimulai. Dan bagi siapa yang lulus tes, mereka akan memasuki Akademi Jianan. Di sana dihadiri oleh Guru Hang Feng, Guru Geye, dan Guru Riolin. Hang Feng kemudian memerhatikan Xiaoyan yang saat itu tidak ikut bergabung dengan barisan. Dan Hang Feng juga menanyakan anak dari Tetua Xiao. Lalu Tetua Xiao menjawabnya dan mengatakan bahwa anaknya sekarang banyak mengalami kemunduran dan tidak sekuat sewaktu kecil dulu. Lalu Xiaoyan diminta ayahnya untuk memberikan hormat kepada 3 guru akademi tersebut. Hang Feng mengatakan bahwa ibu Xiaoyan adalah seorang pengkhianat. Dan ketika Hang Feng memegang pundaknya, tiba-tiba saja ruang dimensi itu menjadi gelap. Ternyata Hang Feng adalah salah satu murid dari guru tersebut. Hang Feng juga yang telah mengkhianati timnya, dan Hang Feng adalah orang yang telah melukai ibu Xiaoyan serta melukai gurunya sendiri saat mencari harta karun 7 tahun yang lalu. Akibat hal itu, guru tersebut akhirnya memutuskan untuk menjaga harta karun tersebut berupa dimensi yang Xiaoyan jelajahi, agar dimensi itu tidak jatuh ke tangan Hang Feng. Demi bisa lulus masuk Akademi Jianan, Xiaoyan pun harus berlatih keras untuk menyempurnakan jurus pukulan 8 ekstrim. Hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Kompetisi bagi pelamar baru untuk masuk ke Akademi Jianan pun akhirnya digelar, dan yang terbaik akan terpilih untuk masuk akademi tersebut. Pertandingan antar klan pun dimulai. Klan Xiao menurunkan Xiao Er untuk bertanding, dan ia pun dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun murid dari klan Xiao justru kalah melawan murid dari klan lainnya. Kemudian juri meminta salah satu murid klan Xiao untuk bertanding lagi, dan Xiaoyan pun akhirnya turun untuk mewakili klannya. Semua yang hadir memandang remeh Xiaoyan karena yang mereka tahu Xiaoyan sudah menyia-nyiakan waktunya selama 7 tahun, dan pertarungan pun dimulai. Xiaoyan yang sudah menguasai kekuatan tingkat 9, ia pun dengan mudah mengalahkan lawannya, dan itu membuat semua yang hadir di sana terkejut. Kini Xiao Er harus bertanding melawan Yaran.
Xiao Er yang memiliki dendam kepada Yaran tanpa berlama-lama langsung menghajarnya. Awalnya pertandingan antara mereka pun sangat sengit. Namun tiba-tiba Yaran mengeluarkan jurus terkuatnya. Untung saja Xiaoyan datang dan jurus itu mengenai Xiaoyan hingga ia terjatuh. Namun dalam sekejap ia bisa memulihkan lukanya tersebut. Sementara itu semua murid dari klan Xiao sudah dikalahkan. Dan sekarang klan Xiao tidak memiliki murid untuk bertanding kembali. Mau tak mau Xiaoyan pun akhirnya turun kembali sebab ia tidak ingin reputasi klannya menjadi buruk. Singkat cerita, Xiaoyan berhasil mengalahkan lawannya tersebut menggunakan jurus pukulan 8 ekstrim. Namun Hang Feng tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan dan ia curiga bahwa Xiaoyan menggunakan obatan terlarang. Untuk membuktikan itu, Xiaoyan pun diminta untuk menguji tingkat kekuatannya di sebuah patung pagoda. Yap, tuduhan Hang Feng pun tidak ada bukti dan api menyala hingga ke tingkat 9. Sesudah itu Xiao Er menanyakan di mana Xiaoyan mempelajari jurus tersebut. Dan Xiaoyan mengatakan bahwa ia belajar dari seorang guru yang berada dalam cincin pemberian ibunya. Dan episode ketiga pun berakhir. Dan episode keempat pun dibuka. Setelah mengetahui bahwa anaknya menguasai kekuatan tingkat 9, ayahnya pun curiga bahwa Xiaoyan memperoleh gulungan sisa pertarungan pangkas langit dari klan Aula Jiwa yang sangat kejam. Kemudian ayahnya pun menguji Xiaoyan dan Xiaoyan pun mengeluarkan jurus pukulan 8 ekstrim. Ayahnya pun bertanya dari mana Xiaoyan mendapati jurus itu, padahal ibunya yang menguasai jurus tersebut tidak pernah mengajarinya. Lalu Xiaoyan menunjukkan cincin pemberian ibunya. Dan dari sinilah ayah Xiaoyan mengetahui bahwa harta karun yang dicari semua klan saat ini berada di dalam cincin yang dimiliki Xiaoyan. Serta ia pun meminta Xiaoyan untuk menjaga rahasia mengenai cincin tersebut. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Dan seluruh klan yang lolos dalam ujian pergi ke Akademi Jianan. Guru Lin memberikan mereka masing-masing beberapa uang untuk menjadi bekal di akademi. Dan mereka harus menjaga uang itu supaya tidak dirampas oleh senior mereka. Apabila uang itu hilang, mereka langsung akan gagal. Serta tak bisa masuk akademi. Mereka pun mulai menelusuri hutan tersebut. Dan tak lama kemudian satu persatu para siswa menghilang dengan sendirinya. Ternyata mereka diculik oleh senior akademi tersebut. Dan uang mereka dirampas agar mereka tidak lolos. Melihat itu semua, Xiaoyan pun tidak tinggal diam. Dan ia pun menyerangnya. Singkat cerita, murid yang masih selamat sedang berkumpul untuk membuat rencana agar bisa mengalahkan senior tersebut. Lalu mereka pun merencanakan sesuatu. Yang dimana di pos pertama ada Bai Cheng beserta anak buahnya. Di pos kedua ada senior mereka peringkat kelima dari semua murid dari Jianan. Dan pos ketiga ada Bai San. Lalu mereka pun mulai melancarkan aksinya. Pertama mereka membuat jebakan kurungan di bawah tanah. Dan jebakan itu akhirnya berhasil. Tanpa pikir-pikir, Xiaoyan pun langsung membakar api di bawah mereka. Dan itu membuat Bai Cheng sangat ketakutan. Dan ia pun diminta untuk diturunkan. Senior-senior lainnya yang melihat mereka akhirnya melepaskan mereka yang terikat di pohon. Lanjut, Xiaoyan melancarkan aksi yang kedua. Dan bisa dilihat Xiaoyan memasak sup yang sudah dicampuri racun. Dan setelah itu mereka berpura-pura rebutan uang. Para senior yang melihat itu lalu mengambil kesempatan untuk merebut uang itu. Dan para senior pun tanpa pikir-pikir memakan sup tersebut, sehingga mereka pun akhirnya pingsan. Bai Cheng yang belum mencoba sup menyadari ada sesuatu di dalam sup tersebut, dan akhirnya ia pun tidak bisa membantu rekannya. Singkat cerita, Xiaoyan memperkenalkan teman-temannya yang sudah merencanakan hal itu semua. Pertama kita diperkenalkan dengan Tian, yang jago meracik ramuan. Kemudian Xiuya, seniman bela diri nomor 1. Dan terakhir kita diperkenalkan dengan Hujia. Sementara dia sendiri adalah orang yang biasa-biasa saja. Lanjut, sekarang Xiaoyan dan teman-temannya bertemu dengan Bai San, penjaga pintu terakhir. Bai San tanpa takut sedikit pun meminta uang kepada mereka semua.
Dan jika tidak menyerahkannya, maka mereka semua akan dihajar habis-habisan. Lalu Xiuya mencoba menyerang Baisan, namun Xiuya tidak sanggup untuk menghadapinya. Singkat cerita, Xiaoyan menggunakan jurus pukulan 8 ekstrem, namun ia justru terpental yang membuatnya terkena luka dalam. Lalu Xiaoyan menempelkan cincinnya dan bertemu dengan Guru Agung untuk meminta arahan untuk menghadapi Baisan. Dan episode keempat pun berakhir. Next, saya akan bahas episode 5-8. Jika Anda suka, silahkan subscribe. Terima kasih.